Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Jumat tanggal 27 Juni tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Syamas Ibu Martina Salenusa. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, mari kita berdoa. Kembali lagi kami akan ungkapan syukur kehadirat-Mu Bapa, seraya kami mau bilang banyak terima kasih atas penjagaan perlindungan-Mu bagi kami dari malam hingga pagi hari ini. Kami mau bilang banyak terima kasih Bapa. Terima kasih atas anugerah yang Engkau limpahkan dalam hidup dan kehidupan kami. Dan kami mau mengawali hari hidup kami. Kamu membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Utuslah Roh Kudus-Mu memberkati hati, akal, dan pikiran kami. Agar ketika kami membaca firman Tuhan ini, kami dapat mengerti dan memahami tentang sabda kebenaran firman-Mu. Bagi kami sekalian, mulai dari saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Warga jemaat dan pendengar serta permisa siaran BKK Jemaat GKI Ebenezer Timika dimanapun berada, yang diberkati Yesus Kristus, di pagi hari ini Jumat tanggal 27 bulan Juni dalam tahun 2025 adalah hari yang telah disediakan Tuhan untuk kita, sehingga saya mengajak kita untuk terus bersyukur dengan membuka Alkitab kita dan membaca bagian firman Tuhan yang terpilih dari kitab Perjanjian Lama dalam kitab Ulangan pasal 12 ayat 17 sampai ayat 20 dengan perikop satu tempat ibadah. Demikian kata firman Tuhan, di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dan dari minyakmu, atau dari anak-anak sulungmu, lembu sapimu, dan kambing dombamu, atau sesuatu dari korban yang akan kau nasarkan, ataupun dari korban sukarelamu, ataupun persembahan khususmu. Tetapi di hadapan Tuhan Allahmu, haruslah engkau memakannya di tempat yang akan pilih Tuhan Allahmu. Engkau ini, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu. Dan haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu karena segala usahamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanam. Apabila Tuhan Allahmu telah meluaskan daerahmu nanti seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan engkau berpikir, aku mau makan daging karena engkau ingin memakan daging, maka bolehlah engkau makan daging sesuka hatimu. Demikian firman Tuhan bagi kita. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Dari pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, saya memberikan tema renungan kita di pagi hari ini, yaitu ketaatan dalam menghormati ketetapan Tuhan. Warga jemaat GKI Ebenezer Timika dan pendengar yang menyaksikan siaran BKK Jemaat GKI Ebenezer Timika yang berbahagia dan dikasihi Yesus. Dalam perjalanan dengan Allah, bukan hanya tentang menerima berkat-Nya, tetapi juga tentang mengelola berkat dengan cara yang menghormati Dia.
Dalam Ulangan 12, Tuhan mengatur dengan sangat khusus bagaimana umat Israel harus mempersembahkan makanan dan menikmati berkat yang diberikan Allah. Sehingga pada kesempatan ini saya menguraikan 3 hal dari firman Tuhan yang telah kita baca di pagi ini, yaitu yang pertama dari ayat 17 dan 18, agar tidak makan persepuluhan sembarangan, seperti yang dikatakan Tuhan melarang umat Israel untuk menikmati persembahan dan persepuluhan di sembarang tempat. Itu hanya dilakukan di tempat yang ditentukan Tuhan. Artinya hal ini memberikan makna bahwa Tuhan mengajarkan kesucian dan penghormatan terhadap hal-hal yang dikuduskan untuknya. Ini menunjukkan bahwa ibadah bukan sekedar aktivitas pribadi, tapi harus sesuai aturan Tuhan, bukan keinginan manusia. Sehingga yang harus kita terapkan saat ini, kita diajak untuk mengelola persembahan, persepuluhan, dan harta dengan takut akan Tuhan, bukan dengan sembarangan atau semau kita. Sebab ibadah bukan hanya soal kehadiran fisik, tapi juga ketaatan pada pola yang Tuhan tentukan. Yang kedua, kita lihat dalam ayat 19, jangan melupakan orang Lewi. Seperti dikatakan, jagalah supaya engkau jangan melalaikan orang Lewi seumur hidupmu di negerimu. Bahwa ayat ini memberikan makna, orang Lewi tidak mendapat bagian karena mereka hidup dari persembahan umat, sehingga Tuhan memerintahkan mereka tidak dilupakan karena mereka melayani hal rohani untuk umat. Penerapan dari ayat ini bagi kita adalah bahwa kita dipanggil untuk mendukung pelayan-pelayan Tuhan, termasuk para hamba Tuhan dan pelayan gereja. Jangan menyepelekan peran mereka yang melayani dalam hal-hal rohani. Yang ketiga, kita lihat dalam ayat 20, Tuhan memberkati tetapi tetap ada batas. Seperti firman-Nya, Tuhan mengizinkan umat makan daging dimanapun setelah mereka tiba di tanah perjanjian, tetapi bukan untuk persembahan. Artinya, bahwa Tuhan memberi kebebasan dalam hal-hal tertentu, tetapi tetap ada batas dan ketentuan rohani. Bahwa ada pemisahan yang jelas antara daging biasa dan daging persembahan. Sehingga kita harus ingat bahwa dalam hidup kita diberi banyak kebebasan, tapi tidak semua boleh dilakukan sembarangan. Kita harus tahu mana yang kudus dan mana yang umum. Warga jemaat dan pendengar serta permisa siaran BKK Jemaat GKI Ebenezer dimanapun berada. Dari pembacaan firman Tuhan di pagi ini, kita belajar bahwa berkat harus dikelola sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak bebas memperlakukan hal-hal suci seenaknya. Sehingga berkat Tuhan harus dipersembahkan dengan benar, tidak boleh mengikut selera pribadi atau dunia yang dipakai hanya untuk menyombongkan diri, meninggikan diri, memperkaya diri. Tetapi hendaknya kita harus membagi berkat bagi sesama kita yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Berikut bahwa persembahan bukan hanya soal jumlah, tapi juga ketaatan. Tuhan lebih menghargai ketaatan daripada rutinitas. Sebab ketaatan lebih penting dari sekedar memberi. Artinya, ukuran ketaatan kita itu bukan dari kesanggupan untuk memberi, tetapi ketaatan secara rohani tentang kualitas persembahan hidup kita kepada Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Dengan demikian persembahan tidak dilakukan dengan terpaksa sebagai rutinitas semata, tetapi dengan sukacita karena mengingatkan kebaikan Tuhan, sebab ketaatan yang disertai dengan hati bersyukur adalah persembahan yang berkenan. Sehingga dari gambaran ini bahwa
Jika kita memberi dengan jumlah besar tetapi tidak dengan motivasi untuk memamerkan diri, maka persembahan tersebut tidak berkenan bagi Tuhan, namun sebaliknya. Jika kita memberi dengan tulus, meskipun dengan jumlah kecil, tetapi dengan ketaatan dan rasa hormat kepada Tuhan, itu sangat berharga di mata Tuhan. Kita dapat lihat dalam Markus 12 ayat 44 yang berkata, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dengan kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Hal yang berikut kita belajar menghormati para pelayan Tuhan. Jangan melupakan mereka yang melayani jiwa kita. Dan yang terakhir, belajar untuk menggunakan kebebasan dengan hikmat supaya kita menggunakan kebebasan untuk kebaikan dan jangan menyalahgunakan berkat atau kebebasan yang Tuhan beri, sebab Tuhan memberkati kita dengan waktu, uang, kesehatan dan kemampuan, sehingga berkat yang kita terima hendaknya dipersembahkan kembali kepada Tuhan dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan menurut keinginan kita sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman dan menyempurnakan dalam hidup kita sekalian. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah namamu Bapa dari kekal hingga kekal. Hamba telah menyampaikan isi hati kebenaran firman-Mu bagi umat-Mu sekalian. Jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan. Firman yang hamba taburkan ini Tuhan Yesus dapat memberkati hidup dan kehidupan kami sekalian. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.